Assalamualaikum semuanya. Soto Betawi modal cuman 40.000 jadi 90.000. Buat teman-teman yang penasaran banget sama resep soto Betawi ala aku, kalian wajib banget sih tonton sampai habis karena ini tuh resepnya simple banget ya. Dijamin buat teman-teman yang kurang bisa masak langsung bisa masak dan rasanya tuh enak banget. Buat teman-teman yang penasaran sama pemenang giveaway kemarin nasibnya kayak gimana, akhirnya aku donasikan ya teman-teman ya, dan ini buktinya di sini. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin mie sohun. Teman-teman bisa pakai bihun ya, cuman aku tuh lagi suka banget sama sohun, jadi aku pakai sohun aja. Ini tuh satu bungkus aku bagi 3, jadi ini aku masak yang ketiga kalinya gitu. Ini kurang lebih aku pakai tuh antara 90 graman gitu lah teman-teman. Ini untuk sohunnya biar dia tuh mateng, aku bakalan seduh pakai air panas seperti ini ya teman-teman ya. Untuk air panasnya secukupnya aja, pokoknya sohunnya tuh tenggelam aja gitu, paham nggak sih, biar dia tuh matangnya merata ya. Ini aku tekan-tekan kayak gini biar bagian atasnya tuh juga kena air panas gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, pokoknya diaduk-aduk sebentar. Kalau menurut kalian suhunya udah kerendam, kita pinggirin, kita tunggu sampai dia tuh benar-benar matang. Sambil nungguin dia matang, aku bakalan lanjut siapin daging sapinya. Ini untuk dagingnya aku pakai Saikoro beef ya teman-teman ya. Sorry emang dagingnya agak lain karena emang aku nyomot punya suami teman-teman. Ini karena potongan dadunya tuh agak gede, jadi aku bakalan belah dua seperti ini ya. Ini kalau teman-teman nggak mau pakai daging seperti yang aku punya, kalian bisa pakai daging yang biasa aja beli di pasar itu loh. Tapi kalau teman-teman pengen atau penasaran banget sama Saikoro beef yang aku pakai ini, kalian bisa langsung aja beli di link yang udah aku kasih ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri bentukannya tuh dadu-dadu gitu. Sebenarnya kalau dipanggang dia tuh kayak empuk gitu loh dagingnya. Kalau aku sendiri sih kurang ya, tapi kalau kalian penasaran boleh banget dicoba. Untuk linknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Harganya ini sih macem-macem gitu loh teman-teman, mulai dari 60 sampai 95.000. Ini udah selesai aku potong-potong. Kalau udah selesai dipotong-potong, kita langsung aja rebus air kurang lebih 1 liter. Ditunggu airnya sampai bener-bener mendidih ya. Setelah airnya bener-bener mendidih, kita masukin daging sapinya. Next kita bakalan siapin topping. Untuk toppingnya aku bakalan simple-simple aja teman-teman. Di sini aku udah siapin tomat. Untuk tomatnya di sini aku pakai tomat merah sama tomat kuning ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini sebenarnya kayak opsional aja sih. Kalau teman-teman punya tomatnya yang merah aja, pakai yang merah aja juga nggak apa-apa. Cuman karena aku pengen toppingnya tuh kayak warna-warni gitu loh teman-teman, jadi aku pakai 2 warna kayak gini tomatnya. Untuk tomatnya sendiri aku bakalan potong-potong agak kecil, soalnya ini nanti tuh nggak aku masak, jadi dijadiin topping gitu loh teman-teman. Biar nggak terlalu gede, aku motongnya tuh bisa lihat di video ya. Aku belah 4 kayak gini, setelah itu dipotong-potong agak kecil. Ini udah selesai aku motong tomatnya. Kita langsung aja lanjut masukin ke dalam piring. Untuk daun bawangnya di sini aku pakai 1 helai yang ukurannya gede ya. Ini aku bakalan bagi 2 teman-teman. Yang bagian hijau ini kayak daunnya ini nanti aku bakalan buat taburan. Ini kita iris tipis-tipis ya, soalnya dia kan dijadiin taburan dan dia juga kan ada warnanya ya. Jadi menurut aku kalau dijadiin taburan, menurut aku lebih cantikan yang ini. Jadi aku pisahin aja bagian daunnya. Pokoknya diirisnya tipis-tipis aja ya teman-teman ya, kurang lebih seperti di video. Ini kalau udah selesai, kita bisa langsung aja sisihin. Kita taruh di piring ini, piring apa isian gitu loh teman-teman. Pokoknya ini kita sisihin aja. Dan untuk yang bagian putih ini nanti aku bakalan masukin ke dalam kuah. Jadi kita potong-potong dulu kayak gini ya. Ini kalau udah selesai bawangnya diiris-iris, kita bisa langsung aja lanjut ke dagingnya ya. Kalau kalian pakai daging sapi biasa yang beli di pasar-pasar gitu, nggak ada jenisnya, itu kan sedikit alot ya teman-teman ya. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, masaknya kan agak lama. Cuman karena aku tuh pakai daging yang lembut, jadi masak sebentar aja udah apa tuh namanya, udah empuk. Jadi ini
Kalian bisa lihat sendiri ya, bagian busanya tuh aku buang-buang gitu loh teman-teman, soalnya kan aku nggak mau nimbang-nimbang airnya lagi kan. Maksud aku kan kaldunya ini kan harus dipakai biar dia tuh enak. Dan caranya biar air kaldunya tuh nggak bau atau nggak kotor, ini bagian busanya kalian bisa lihat sendiri ya, aku buang sampai bersih. Setelah itu aku tambahin air lagi kurang lebih 500 ml. Sebenarnya di sini opsional ya untuk penambahan airnya. Lanjut untuk bumbunya sendiri, aku pakai bumbu bambu ya, aku nggak ngerti sih, pokoknya soto Betawi aja. Kalau kalian mau beli atau kalau kalian mau jelasnya aku pakai merek apa, kan bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih rekomendasi bumbunya ini online aja lah ya, aku agak bingung nih ngejelasinnya. Lanjut, di sini aku ada 1 bungkus santan, kita langsung aja masukin. Ini lagi dan lagi ya teman-teman ya, seharusnya tadi setengah liter airnya tuh nggak aku tambahin ya, soalnya kan aku pakai dagingnya tuh yang empuk banget, jadi kan masaknya tuh nggak terlalu lama, jadi airnya juga tuh nyusutnya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau kalian pakai jenis daging sapi seperti yang aku punya, untuk penambahan air 500 ml nya itu nggak perlu ya teman-teman ya, soalnya karena aku tambahin air tadi ini tuh jadi kuahnya kebanyakan gitu loh, kalian bisa lihat sendiri. Ini lanjut, setelah diaduk-aduk kita langsung aja masukin daun bawang yang udah kita siapin tadi, kita potong-potong tadi ya. Untuk perasa tambahannya aku di sini ada 1 sendok teh royco ayam. Terus di sini aku ada garam kurang lebih setengah sendok teh. Kita langsung aja aduk-aduk, jangan lupa untuk koreksi rasa. Ini kalau teman-teman gak pengen santannya pecah, bisa diaduk-aduk terus pokoknya sampai dia tuh mendidih. Tapi menurut aku nggak terlalu penting-penting banget sih, pokoknya kita masak aja sampai dia mendidih, pokoknya jangan sampai overcook gitu loh teman-teman. Soalnya kalau kelamaan kita matiin kompornya, dia kan udah mendidih, terus kita matiin kompornya agak kelamaan, itu bisa terjadi pecah santannya ya. Pokoknya kalau teman-teman nggak mau aduk-aduk terus ya, sering-sering dikontrol aja gitu untuk masakannya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, ini tuh udah mendidih teman-teman, gak perlu pakai lama, kita langsung aja matiin kompornya. Ini kuahnya udah siap ya. Ini untuk bungkusnya, di sini aku pakai tin ball ukuran 300 ml, dan ini misounnya itu udah aku tiriskan ya teman-teman ya. Ini tuh misounnya aku bakalan bagi 6 bungkus gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku kayak renggang-renggangin gitu biar bisa dibagi 6. Aku bakalan pakai sarung tangan ya. Ini dipasin lagi, misounnya ini tuh bener-bener tiris biar nggak ngurangin rasa kuah sotonya nanti. Ini kita langsung aja masukin kurang lebih segini aja. Kita masukin semuanya dulu sampai habis ya. Kita ambil secukupnya, kalau kepanjangan digunting aja seperti ini. Ini kalau teman-teman butuh rekomendasi tin ballnya, kalian bisa langsung aja cek juga ya di deskripsi ya. Dan untuk topping selanjutnya, di sini aku ada tomat yang kuning sama yang merah. Jadi secukupnya aja, kira-kira aja ya teman-teman. Pokoknya dibagi jadi 6 porsi aja. Kalau teman-teman ada kerupuk melinjo itu loh teman-teman, itu enak banget sih. Cuman kemarin tuh aku udah nyari 3-4 tempat, katanya tuh kerupuk melinjo adanya pas bulan puasa aja, jadi aku nggak pakai ya teman-teman ya. Dan ini untuk kuahnya aku bakalan saring, kalian bisa lihat sendiri. Ini aku saring biar dagingnya tuh kelihatan gitu loh, jadi aku ngebaginya lebih gampang. Kalau menurut aku ya teman-teman ya, aku aja kalau beli rawon atau makanan apa yang pakai sapi gitu, harga 35.000 itu dagingnya tuh sedikit banget gitu loh teman-teman. Jadi wajar banget ya di sini aku ngasih potongan dagingnya tuh antara 6-7 potong gitu. Tapi menurut aku ini banyak banget sih 6-7 potong. Kalau dijual harga 10.000 untungnya tipis ya. Saran dari aku ini tuh dijual harga 15.000. Kalau teman-teman toppingnya kurang serk nih, kalian bisa ganti toppingnya tuh pakai ya kerupuk melinjo tadi juga boleh, kentang juga boleh, disesuaikan. Cuman karena aku tuh lagi suka banget sama misoun ini, jadi aku pakai isiannya tuh misoun. Kalau teman-teman punya telur rebus
sorry, telur rebus boleh banget dipakein telur rebusnya ya, cuman karena aku tuh kehabisan telur jadi ya udahlah ya. Ini menurut aku udah cocok banget dimakan pakai nasi anget. Ini untuk topping tambahannya aku bakalan tambahin daun bawang sama bawang goreng ya. Ini dia daun bawangnya, tinggal ditabur-taburin aja di atasnya. Ini sebenarnya opsional sih, untuk bawang gorengnya juga opsional. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, kuahnya tuh masih sisa banyak banget karena tadi tuh di awal karena aku tuh masak dagingnya sebentar banget kan, airnya kan nggak terlalu menyusut banyak, jadi penambahan air kalau kalian pakai daging seperti yang aku punya tuh nggak perlu ya. Tapi beda lagi kalau teman-teman pakai daging yang ada di pasar itu kan kadang kita masaknya harus agak lama ya, jadi penambahan air tuh mungkin menurut aku perlu ya. Jadi tergantung daging yang kalian pakai. Ini untuk finishing atau yang terakhir gitu, biar jualan kalian menarik, harga 15.000 biar lebih komplit gitu ya teman-teman ya. Aku bakalan tambahin jeruk limau, dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus semuanya. Untuk satu resep jadinya 6 bungkus. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini kayak gini bentukannya teman-teman. Kalau teman-teman nanya ini rasanya kayak gimana, rasanya tuh enak banget dan kurang mendok ya. Soalnya kuahnya, maksud aku kuahnya tadi emang kebanyakan sih di sini. Pokoknya di sini aku berkali-kali ngomong kalau ini kuahnya kebanyakan biar kalian tuh kalau recook ini untuk airnya dikontrol gitu loh. Ini jeruknya udah aku masukin, bisa opsional sih jeruknya bisa dimasukin atau enggak, itu terserah kalian. Tuh, ini aku bakalan cobain ya teman-teman ya. Ini minyak terlalu panjang jadi nggak bisa diambil, ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh kenal soto Betawi ini, maksud aku bumbu soto Betawi ini tuh enak. Saudaraku tuh hampir semuanya tuh masak ini teman-teman, ini enak karena aku tuh penasaran dan aku beli. Setelah aku beli ini tuh enak banget sih, seriusan. Buat kalian yang ragu pakai bumbu instan kayak gini, sok cobain deh. Ini nggak di endorse ya teman-teman ya, beneran enak. Untuk merek yang aku pakai kalian bisa langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan kasih rekomendasi bumbu ini di sana ya teman-teman ya. Dan di sini juga aku bakalan rekomendasiin juga sih sendok yang aku pakai. Sendok yang aku pakai itu bener-bener puas banget. Jadi kalau kalian makan yang berkuah-kuah pakai sendok ini dijamin deh kalian bakalan ketagihan. Langsung aja cek semua rekomendasi aku di deskripsi ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.